Selamat pagi, marilah kita pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak kami, keluarga yang bahagia di dalam keluarga Katolik, ada dua hal yang menarik bagi saya pada bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama adalah, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Apa yang harus kuperbuat supaya aku masuk dalam keadaan kehidupan yang kekal? Dan yang kedua, kalau begitu, siapakah yang harus diselamatkan? Dua pertanyaan ini senantiasa menjadi inspirasi kita, bagi kita yang mau bertobat, bagi kita yang mau memiliki tujuan. Jadi kalau bahasa kerennya, kalau Anda punya passion, berani membuat challenge sendiri. Ini adalah passion, tantangan yang sangat kita lakukan kehidupan kita sehari-hari. Challenges-nya adalah, apa yang harus kuperbuat? Supaya kalau demikian menjadi kegalauan kita adalah, siapa yang bisa berbuat seperti itu supaya mencapai tujuan? Bapak Ibu, sahabat semuanya di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mulai perkawinan juga ada keinginan kita yang begitu besar. Apa yang harus kuperbuat supaya keluargaku kelak bahagia? Itu sudah pasti. Setiap orang awal perkawinannya, pertanyaan itu senantiasa pasti melekat dalam dirinya. Dan yang kedua, kalau memang begitu kita menjalani proses di dalam rumah tangga kita yang namakan sepadan, sepaham dan sebagainya, sejalan, dua menjadi satu, kita kaget perjalanannya. Kalau memang begini, keluarga siapakah yang bisa mampu bahagia? Kalau memang begini, anak siapa, keluarga siapakah yang mampu mendidik anaknya? Ini pertanyaan yang senantiasa menjadi awal pertobatan, awal empati untuk menumbuhkan kita menjadi kuat. Empati yang menumbuhkan kita menjadi kuat dan bersemangat. Marilah senantiasa di dalam
Masa kita menjelang pertobatan ini bertanya dalam diri kita tentang empati yang membuat keluarga kita bahagia, berkemestian bekerja bermanfaat bagi keluarga agar mereka berbahagia, walaupun itu kemestian kerja tadi bermanfaat tadi bukan tanggung jawab kita, tapi kita senantiasa melakukannya seperti keluarga Nazaret. Amin.